Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang berjumpa lagi dengan Anda. Bagaimana keadaan Anda? Semoga Anda tetap sehat ya. Saya doakan juga begitu, Anda tetap sehat. Tetapi ya, jangan lupa Anda makan makanan yang bergizi dan olahraga yang teratur dan disertai dengan istirahat yang cukup ya. Ya, walaupun anak kos juga tetap dijaga ya makanannya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yaitu perancangan antarmuka, mata kuliah perancangan antarmuka. Kali ini dengan topik bahasan yaitu quality of services. Jadi apa sih nanti quality of services atau kualitas dari layanan ya, faktor-faktor apa saja di situ yang berperan atau yang berpengaruh. Nah, baiknya akan kita bahas di slide berikutnya ya. Bagaimana Anda sudah siap? Yang di sana? Atau yang di sini? Sudah siap ya? Oke, kita mulai perkuliahan kita mengenai topik quality of service. Ya, baik, kita mulai. Nah, sebelum kita memasuki topik bahasan inti, ya, mungkin terkait dengan quality of service, ya, pada tahun 1960, ya, Asosiasi Mathematical Computation Association with Computation Time Worldwide Web, ya, ini telah membukakan ya baik yang terkait dengan masalah waktu sebenarnya, means graphic network cognition effect. Jadi ini terkait dengan efek kognisi ya, kognisi itu semacam ya traffic macet ya, efek daripada situ, baik dari jaringannya atau grafis ya, komputasi grafis itu akan membuat satu yang efek-efek turunannya ya, contohnya respon time ya, jadi pertama adalah terkait dengan respon time itu karena apa? Nah, waktu itu berharga, time is precious ya. Kemudian itu length or unexpected system response time can be reduced. Ya, artinya apa? Waktu respon time ya, waktu respon sebuah sistem yang panjang dan unexpected, tidak bisa kita duga ya, itu bisa menghasilkan satu pertama frustration, kemudian ya gangguan ya, kemudian ujung-ujungnya eventual anger, marah ya, kemarahan, ujung-ujungnya kan udah nggak sabaran, frustasi, marah ya kan. Kemudian speed and quickly done work can result in user. Sementara itu bila ya pekerjaan itu bisa cepat dan cepat diselesaikan, maksud saya itu bisa membuat atau maksudnya seorang pengguna itu akan efeknya apa? Itu effort untuk dia belajar itu lebih sedikit, learning less ya. Kemudian membaca, kemudian di sini terkait dengan membaca reading with lower compression. Jadi tekanan untuk membaca sedikit lebih berkurang. Kenapa? Dia udah gampang, udah cepet gitu. Jadi nggak usah ngulang baca lagi apa sih. Gitu. Nah, kemudian making more ill-considered decision. Jadi
eh, membuat lebih banyak decision keputusan yang dipertimbangkan dengan yaitu buruk. Kemudian committing more data entry error. Jadi ini melakukan lebih banyak kesalahan dalam pengentrian data. Nah, jadi di sini kita bisa melihat atau sebagai suatu introduction pengantar bahwa yang namanya kalau kita bicarakan sebuah layanan, pasti parameternya adalah waktu. Ya, betul. Waktu dalam artian kecepatan, betul. Ya. Kecepatan sebuah layanan itu, apapun itu. Ya, misalkan Anda makan, ya, ketika pesen lama, gimana? Pasti nimbul atau penilaian Anda terhadap kualitas layanan pasti menurun. Tapi ketika cepat langsung diberikan atau dalam hal ini tidak menunggu lama, pasti Anda akan menilai bahwa wah ini layanannya bagus. Belum masalah di produknya, ya, atau terkait dengan jasa pasti ini akan menjadi suatu utama, ya, layanan atau dari sebuah layanan, yaitu komponen atau indikatornya di waktu, ya. Itu salah contohnya itu dulu lah, ya, sebelum kita berbicara lebih jauh ke masalah hal-hal yang lain. Oke, baik. Di sini ada model of response time impact, ya, model dampak waktu terhadap respon tanggapan. Yang pertama, kita bahas dulu apa itu respon time atau waktu untuk merespon, waktu untuk suatu tanggapan. Respon time di situ dijelaskan bahwa the number of second it takes from the moment user initiate an activity until the computer present result on display. Nah, jadi di sini ada jumlah detik atau seberapa lama ya dalam satuan detik ya yang diperlukan dari saat pengguna itu memulai suatu kegiatan, misalnya menekan keyboard atau ngeklik mouse ya. Jadi memulai suatu kegiatan sampai komputer menyajikan hasil pada layar, tentu layar monitor komputer ya, bukan layar tancap. Nah, itu maksudnya, itu definisinya respon time. Kemudian ada user thinking time, waktu berpikir pengguna. Jadi mikir dulu gini ya. Berbeda, nanti yang lemot agak lama. The number of second the user think before entering the next action. Jadi jumlah detik atau seberapa lama waktunya ya dalam satu detik yang dipikirkan pengguna sebelum dia memasukkan tindakan atau aksi berikutnya. Ya, habis ini ngapain? Nah, mikir dulu kan. Atau harus apa lagi? Nah, itu kan tiap orang beda-beda. Nah, jadi itu kurang lebih ya. Seperti itu. Nah, ya masih dalam model of response time impact. Di sini seorang desainer, ya, designer of response time and display rate in human-computer interaction must consider. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam hal ini untuk seorang desainer response time. Jadi satu, kita harus mempertimbangkan dari sisi kompleks interaction of technical feasibility, ya. Jadi sejauh mana kompleksitas interaksi ya dari sisi kelayakan teknisnya tentunya. Kedua adalah biaya ya. Kemudian task complexity ya, kompleksitas tugas, ribet atau simple sebenarnya. Kemudian user expectation ya, harapan si pengguna ini ya. Kemudian speed of task performance, kecepatan kinerja
tugas ya. Error rate, tingkat kesalahannya seperti apa nantinya. Kemudian error handling ya, prosedur penanganan kesalahan ya. Yang selanjutnya adalah overall majority of user favor rapid interaction. Jadi secara keseluruhan, secara mayoritas pengguna lebih suka interaksi yang cepat pastinya, nggak mau yang lambat ya, walaupun kadang-kadang terlalu cepat gitu ya. Kemudian, nah ini penting nih, length response time ya, 15 second, ingat 15 detik ya, are detrimental of productivity. Jadi waktu respon yang panjang 15 detik, berarti 15 detik itu udah panjang. Maksudnya mungkin batasnya di sini adalah di atas 15 detik ya, ini akan merugikan produktivitas. Maksudnya apa? Contohnya mungkin masih bingung ya, 15 detik ukurannya apa sih? Kok ya 15 detik itu udah lambat. Maksudnya gini, ketika suatu aplikasi atau suatu Anda dalam situ perangkat lunak ya, aplikasi memberikan respon lebih dari itu, kemungkinan orang akan terdistract. Misalkan ketika nunggu klik, loading gua lama-lama 10 detik, 5 detik, 10 detik, 11, 12 dan seterusnya. Udah 5 detik, 15 mungkin nanti orang bisa terdistract, nunggu ini lama. Buka tab baru aja lah, Facebookan dulu. Nah, itu seperti itu contohnya. Mungkin ada risetnya ini, berdasarkan riset ini sebenarnya 15 detik. Jadi orang masih tahan kan ya, untuk menunggu di bawah 15 detik. Tapi ketika itu banyak gangguannya gitu ya. Rapid response time 1 second ya, 1 second or less are prevalent but can increase error for complex tests. Jadi waktu respon yang cepat 1 detik lumayan cepat ya, klik atau mungkin kurang sebenarnya ya. Kita kan tahunya kalau cepat sedetik ya, padahal bisa sepersekian detik. Memang lebih disukai, tetapi mungkin ada hal-hal yang ya kadang-kadang terlalu cepat juga bisa jadi ketelitiannya ya kurang akhirnya, jadi orang berada geruduk gitu ya, cepat terutama untuk tugas-tugas yang kompleks ya, seperti itu. Nah, selain tadi respon time segala macam, itu yang berdampak atau hal yang berdampak yaitu display rate ya. Jadi misalkan dalam hal ini pertama display rate ya, alphanumeric display. Ini kecepatan dalam karakter per detik di mana karakter muncul untuk dibaca oleh si user ya. Jadi kecepatan keluar huruf ketik A keluar A gitu ya. Contohnya lagi misalkan aplikasi World Wide Web ya, ini web ya, di browser ya. Display rate may be limited by network transmission speed or server performance. Jadi ini display rate-nya, tampilannya itu mungkin terbatasi juga karena kecepatan transmisi dari jaringan atau dari kinerja servernya. Yang kedua adalah reading textual information from a screen is challenging cognitive and perceptual tasks. Okay. Jadi membaca informasi yang tekstual dari layar komputer ya, adalah tugas kognitif dan persepsi yang kadang-kadang membuat challenge tersendiri gitu ya. Si pengguna akan merasa relax ketika layar terisi secara instan, tiba-tiba muncul gitu ya, melampaui kecepatan di mana seseorang mungkin harus merasa mengikuti. Jadi ngelihat gitu ya, ditunggu-tunggu, ternyata nggak perlu ditunggu-tunggu udah muncul gitu. Maksudnya nggak sampai muncul, kok lama, kapan munculnya nih? Muncul ya, sampai nggak sampai berekspresi begitu gitu ya. Yang ketiga adalah cognitive human performance would be useful for, ada 3. Jadi kinerja ini
kognitif human-nya, performanya akan berguna untuk satu, pertama ya membuat prediksi, kedua untuk desain sebuah sistem, ya. Tiga, dari situ bisa untuk membuat atau merumuskan sebuah kebijakan manajemen proses. Nah, ini turn World Wide Web Application to improve performance. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini kan aplikasi web ya. Ini juga terkait dengan sistem informasi geografis peta. Kadang-kadang munculnya juga memang ya kan. Nah, itu contoh-contoh aja sih. Ya, seperti itu. Baik, masih pada model of response time effect. Jadi kita bisa melihat beberapa hal, yaitu yang pertama, ini cognitive model must emerge from an understanding of human problem solving abilities. Jadi setiap model kognitif ini harus muncul dari sebuah pemahaman, ya, kemampuan pemecahan masalah untuk manusia itu sendiri. Maksudnya apa? Ya, artinya ini bisa model-model kognitif yang menggambarkan pemikiran orang, itu manusia dalam hal ini, yaitu kita harus melihat pemecahan masalahnya dari situ. Ada magic number 7 plus or minus 2, ya. Maksudnya apa ini? Magic number 7 plus or minus 2. Jadi sebenarnya gini, ya, rata-rata orang dapat dengan cepat mengenali 7 chunks istilahnya di sini, ya. The average person can rapidly recognize 7 chunks of information at a time. Jadi rata-rata orang dapat dengan cepat mengenali 7 chunk atau 7 item lah, kalau mungkin istilah chunk mungkin belum familiar dengan Anda, ya. 7 item informasi sekaligus dalam satu waktu, gitu ya. Maksudnya apa? Yaitu gini, jadi seorang itu bisa mengingat informasi 7 item informasi dalam waktu yang sama, sekilas gini ya, bukan dihafal terus diulang-ulang, bukan, tapi sekilas. Jadi rata-rata di 7, ya, ada plus minusnya sih 2, mungkin ada yang 5, ya, ada yang cepat sekali orang mengingat cepat, ada 9 gitu ya. Nah, informasi-informasi ini dapat disimpan selama ya 15 sampai 30 detik dalam memori jangka pendek. Jadi lepas daripada itu mungkin ada yang hilang. Jadi tadinya 7 udah ada yang lupa setelah 30 detik, mungkin ya 5, 4 gitu ya, ingatnya ada 1, 2 yang hilang sejalan dengan berjalannya waktu, kecuali ya diingat dan diulang, itulah. Nah, maksud dari ini memang manusia rata-rata memang banyak menggunakan short term memory, ya, short term memorinya. Pada dasarnya manusia itu hanya di short term memory, jadi jarang yang long term memory. Long term memory itu terjadi karena short term memory yang diulang-ulang, yang dihafal, yang dipraktikkan terus-menerus. Contoh apa? Ada yang tahu nggak? Long term memory, kenangan masa lalu, itu karena sesuatu hal yang spesial. Tapi kalau yang spesial, yang biasa, itu karena biasa diulang-ulang dan dipraktikkan. Ada yang tahu? Ini ada yang Muslim di sini? Anda setiap hari sholat 5 waktu? Nah, iya kan, sholat 5 waktu. Apa betul contohnya? Betul, iya. Bacaan sholat. Bacaan sholat, ya, sebenarnya panjang. Itu susah untuk dihafal dalam waktu sekejap.
dalam short term memory. Tapi Pak, hafal. Ya betul hafal, karena Anda dari kecil sudah lakukan itu, ya, terus-menerus. Sehingga jadi long term memory. Nah, dari yang tadinya ingatan jangka pendek, jadi long term memory. Nah, itu contohnya. Jadi, short term itu sekilas saja. Ya. Nah, kemudian size of chunk depend on the version familiarity with the material. Jadi ukuran chunk-nya itu tergantung pada familiar nggak orang tersebut dengan materi. Mungkin kalau yang berkaitan dengan IT, walaupun panjang gitu ya, Anda akan lebih bisa menghafal dibandingkan orang awam. Nah, itu juga berkaitan juga dengan hal itu. Ya. Kemudian short-term memory and working memory are used in conjunction for processing information and problem solving. Jadi memori jangka pendek, short-term memory dan working memory itu digunakan bersama untuk memproses informasi dan pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Kemudian memori jangka pendek juga atau short-term memory itu memproses input persepsi manusianya, ya, manusia. Nah, working memory menghasilkan dan mengimplementasikan sebuah memori. Jadi berdasarkan short-term memory itu akhirnya dia bekerja berpikir. Ya. Kemudian orang, ya, people learn to cope with complex problem. Ya, jadi maksudnya orang belajar mengatasi masalah yang kompleks dengan mengembangkan konsep yang level yang lebih tinggi. Jadi dengan menggunakan konsep yang level yang lebih rendah, yang boleh disatukan sehingga menjadi sebuah level yang lebih tinggi. Nah, ini maksudnya apa? Anda sekarang kan di perguruan tinggi levelnya lebih tinggi daripada sekolah menengah, ya kan? Cara berpikirnya pun levelnya harus lebih tinggi. Nah, Anda bisa lebih tinggi seperti ini kenapa? Karena telah mendapatkan atau memperoleh experience di level yang lebih bawahnya, di SMA, SMK, kuliah, cara pakai C, apalah. Nah, itu. Jadi dengan dasar-dasar yang di level lebih rendahnya, Anda kembangkan, Anda gabung-gabungkan sehingga bisa menghasilkan yang level tinggi. Oh, materi ini seperti ini, oh materi ini sini. Anda combine, Anda gabung sehingga Anda bisa menyimpulkan. Nah, ini sesuatu yang level lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian short term memory and working memory sifatnya highly volatile. Ya. Volatile itu jadi sifatnya lebih cepat hilang. Ya, cepat lupa gitulah gampangnya. Kalau di memori RAM kan yang seperti itu ya, kalau sumber daya listriknya tidak ada, langsung hilang memori. Nah, ini maksudnya volatile itu jadi hilang cepat. Ya, kalau tidak kita recharge. Recharge-nya apa? Dibaca lagi. Nah, seperti itu. Salah satunya adalah disruption, ya, gangguan-gangguan ya, yang menyebabkan hilangnya memori. Jadi terdistract lah gitu ya, disruption. Ada sesuatu yang mengganggu Anda. Lagi baca, lagi ini segala macam, ada film. Lagi gini-gini, ada lagi browsing ini buat belajar, e-learning, ada drama Korea, gitu. Terus nanti sehingga materi yang baru dipelajari bisa hilang. Itu disruption. Kemudian delay recorded memory be replaced. Penundaan mengharuskan memori itu di replace lagi. Jadi diulang lagi, di replace lagi. Terus kita semakin menunda sesuatu hal yang harus dipelajari, kan ngedelay itu ya. Ngedelay itu ada waktu. Nah, itu kemungkinan untuk buat lupanya kan jadi tinggi. Nah, itu maksudnya. Dan itu harus kita ulang lagi kalau untuk mengingatnya, untuk merefreshnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah,
Tadi saya pernah katakan ya tadi di slide sebelumnya bahwa short term memory itu sekejap ya, dan itu bisa hilang ya, 15-30 detik kemudian juga bisa hilang. Jadi baru ingat, kalau nggak langsung dicatat apa dia direkam atau apa, bisa lupa ya kan. Nah, ada yang short term memory, sensory memory seperti ini lebih cepat lagi sekilas. Jadi sebenarnya short term memory berapa detik tadi, 15-30 ya. Ada lagi yang sebenarnya sensory memory, jadi cuma sekilas. Kayak Anda kalau ngelihat ini ya, di jalan ada spanduk atau apa, naik motor atau naik mobil atau kereta gitu ya, ada spanduk, terus spanduk itu Anda baca, kira-kira informasi apa yang Anda dapatkan? Misalkan acaranya apa, tanggal berapa, di mana, itu kan paling sesuai dengan besar kecilnya huruf. Nah, itu kemungkinan hanya 7 bagian atau 7 cang tadi informasi. Kalau sekilas itu. Kan nggak mungkin keretanya suruh berhenti, saya mau baca ini. Nggak mungkin. Nah, ini sih sebenarnya di luar materi ini ya. Tapi ini masih juga terkait dengan materi tadi sih sebenarnya. Jadi saya pengen coba short term memory kita seperti apa. Ini hanya pendek. Ini harus fair ya. Nggak boleh ngulang videonya lagi untuk yang ini, untuk bagian ini. Jadi Anda lihat langsung, ingat di dalam hati ya, berapa, terus Anda nanti berapa yang Anda bisa ingat. Oke ya. Nah, ini nggak boleh diulang nih yang video setelah ini. Jadi di YouTube-nya atau di mana Anda back lagi, jangan. Ini buat ngetes Anda berapa cang informasi yang bisa Anda peroleh. Fair ya, ini harus fair. Ya, ini informasi tambahan saja lah di yang masih terkait dengan kuliah ini. Ya, mungkin di textbooknya nggak ada ini. Ya. Oke, siap ya. Oke, siap nih. Nanti kita cuma dapat 2-3 detik lah menayangkan ini, langsung diganti dengan slide yang lain. Oke. Nah, oke. Lihat dan amati gambar berikut. Saya hanya menghitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, berapa yang Anda ingat? Jujur ya, sendiri ya. Jangan back videonya lagi ya. Ya. Nggak usah disebutin lah. Kira-kira coba Anda hitung 1, 2, 3. Seperti itu aja. Berapa? Coba. 5, 6, 7, 8, 9. Berapa? Atau cuma 3? 16 Pak. Bohong kalau 16. Gambarnya aja cuma 15 ya. Kata-katanya cuma 15, itemnya cuma 15. Oke ya. Jadi Anda tahu. Jadi seberapa item yang Anda ingat dalam sensory memory tadi. Ya. Baik. Berikut ini saya akan membuat seperti tadi lagi, tetapi dengan yang lebih terstruktur. Ya, siap-siap ya. Saya ulangi lagi. Ya. Jangan di back lagi, oke? Siap nih, siap. Nah, oke. Sekarang Anda ingat kata-kata berikut ya. Saya akan hitung sampai 3 saja. 1, 2, 3. Nah, sekarang berapa yang Anda ingat? Berapa? 8? 7? 9? Lebih bertambah bukan? Atau berkurang? Wah, yang berkurang perlu dipertanyakan. Oke, betul ya. Rata-rata di sini Anda lihat ya, bertambah kan. Yang tadinya mungkin cuma 6 jadi 7 atau 8, yang tadinya 7 adalah jadi 8 atau 9. Kenapa? Ada yang tahu? Betul. Dikelompokkan, betul. Ya. Iya, diurutkan ya. Tadi yang pertama, pasti ada yang ingat gajah semua. Ya.
Kenapa? Iya, gajah yang pakai gambar. Nah, jadi kita bisa menstimulasi ingatan seseorang, ya. Dengan gambar itu biasanya lebih cepat, ya. Makanya saya perkuliahannya pakai video, ya. Biar Anda nggak baca modul, tapi nonton. Nah, ini salah satu juga dari teori human computer interaction, ya. Nggak dikasih modul, ya. Karena Anda era milenial ini membaca kurang gemar, ya, kurang gemar baca. Lebih sukanya nonton. Nah, ini jadi balik lagi ke yang tadi, ya. Seberapa yang Anda ingat? Di sini rata-rata pertama kan, karena tadi yang Anda bilang tadi kan, dikelompokkan Pak, diurutkan. Nah, itu juga dari informasi yang kita bisa dapatkan, ya, masih terkait dengan kuliah ini nih. Saya ini sebagai intermezzo, tapi masih terkait dengan kuliah ini. Bahwa penyampaian informasi itu atau menampilkan informasi itu juga harus ada strateginya, diurutkan, ya kan? Mungkin harus dibantu gambar. Ini penting untuk perancangan antarmuka, ya. Jadi tadi sekedar intermezzo tapi masih terkait dengan perkuliahan ini. Di textbooknya nggak ada ini sebenarnya. Nah, ya, tadi saya sudah sedikit intermezzo lah supaya nggak jenuh Anda belajar, ya. Kita pakai kuis tebak-tebakan kayak tadi, ya. Sebenarnya saya merujuk juga hal itu kepada ini penelitian ini, ya. Ross and Collins, ya, dalam bukunya Accelerated Learning for 21st Century, ya, abad 21. Jadi menurut penelitiannya bahwa rata-rata manusia itu mengingat 20% dari apa yang kita dengar. Cuma dengerin doang itu mungkin dapatnya cuma 20%. 30% dari yang kita baca. Nah, jadi lihat kan visualnya, ya, mata. 40% dari apa yang kita lihat prosesnya. Oh, didemoin nih. Caranya gini, kata dosennya, tutorialnya kayak gini. Tapi didemoin doang, Anda nggak ngikutin, ya. Kemudian 50% dari apa yang Anda katakan. Nah, presentasi, tugasnya pakai video, ya kan, kadang-kadang seperti itu. Supaya Anda ngomong. Dengan ngomong itu Anda paling nggak punya knowledge, nggak sembarangan ngomong, ya. Kemudian 60% dari apa yang Anda kerjakan. Nah, makanya saya suka kasih tugas di terakhir. Supaya ini sebenarnya meningkatkan jadi Anda 60%. Kalau Anda cuma baca lihat, cuma di 30-40, ya kan? Di tugas itu juga Anda harus kerjakan dan harus katakan. Nah, ini dikombinasi tuh, sehingga 90%. Nah, ketika Anda kerjakan, Anda jawab dengan langsung mengatakan di videonya, ya kan? Baca, lihat, dengar, itu kemungkinannya bisa sampai ke 90%. Ya. Jadi saya sebenarnya kalau ada tugas itu menginginkan Anda bisa menerima informasi menjadi 90%. Ya, walaupun ya 100% sih idealnya. Tapi nggak apa-apa lah 90 atau 80. Jadi Anda bisa dapat A, ya kan? 80 nilainya A kan. Nah, itu maksudnya. Jadi saya memberikan tugas itu bukan untuk kerjain, buat bikin susah, bukan. Dan kadar-kadar ukuran tugas saya juga saya sesuaikan. Yang untuk 1 minggu seperti apa, yang untuk proyek akhir perkuliahan seperti apa. Mungkin lebih kompleks daripada yang tugas-tugas yang mingguan, ya kan? Oke, saya kira seperti itu, ya, penjelasannya. Nah, ya, tadi sebenarnya sekedar ya intermezzo, tetapi bukan intermezzo yang asal gitu, ya. Saya masih tetap mengaitkan dengan mata kuliah kita, ya, perancangan antarmuka, kajian-kajian human computer interaction, ya. Kita kan kuliah kita tentang hal itu. Jadi di sini ingatlah yang pantas diingat, ya. Maksudnya apa? Memori kita terbatas, short-term memori kita juga terbatas. Jadi kita harus memilah-milah apa yang harus diingat.
dan apa yang harus dilupakan. Yang jelas kenangan masa lalu yang harus dilupakan. Nah, ini sebenarnya lupa ya, lupa juga sebuah anugerah dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Selain daya ingat. Nah, mungkin Anda kurang setuju dengan pendapat saya ya, dengan lupa sebuah anugerah. Mungkin kalau daya ingat sebagai anugerah, Anda setuju dengan saya. Banyak yang setuju. Oke, nggak apa-apa kalau lupa Anda sebagai anugerah, tidak sependapat dengan saya. Tidak apa-apa, saya tidak akan maksa. Jadi begini maksudnya, lupa juga jadi anugerah. Contoh, misalkan Anda punya kenangan buruk, waduh tahun lalu disakitin nih, diputusin, lagi sayang-sayangnya gitu ya, lagi sayang-sayangnya diputusin. Sampai sekarang masih teringat lagi, waduh tanggal segini tuh dulu di puncak di mana lah ya, saya diputusin. Dan itu jadi ingatan terus menerus, nggak bisa move on ya. Jadi kalau nggak ada sifat lupa, akhirnya tidak bisa move on kan. Nah, ini yang saya maksud dengan anugerah. Coba deh, kalau nggak lupa-lupa, nggak bisa move on kan. Jadi lupa juga pada kondisi tertentu jadi anugerah. Nah, ingatlah yang pantas diingat. Jadi itu adalah sebuah quote dari saya. Ya. Yang nggak perlu diingat, dilupakan. Yang harus diingat, misalkan dalam semester ini Anda perkuliahan apa-apa, ya ingatlah itu. Pelajari itu dengan baik. Walaupun dengan kondisi seperti ini. Ya, saya kira itu pesan tersembunyi di balik kuliah ini. Baik, setelah tadi kita sejenak intermezzo ya, tapi masih terkait juga dengan perkuliahan kita, tentunya tidak sembarang intermezzo. Kita kembali lagi ke laptop, ya, kembali lagi ke model of response time impact. Ya. Di sini ada source of error. Ya. Kita bahas source of error, sumber dari error. Ya. Jadi solusi untuk masalah direkam ke memori atau diimplementasikan. Solution to problem must be recorded to memory or implement. Jadi sebuah solusi, ide segala macam ya harus diingat, diimplementasikan atau diimplementasikan. Kalau enggak ya percuma. Jadi sekedar ide dan hilang begitu saja. Ya. Chance of error increase when solution are recorded. Jadi peluang kesalahan akan meningkat ketika change perubahan error lah ya akan meningkat ketika solusi ya solusinya itu direkam ya. Change ya, maksudnya apa, perubahan ya, ya. Peluang untuk melakukan perubahan ya terhadap kesalahan itu akan nanti bisa disolusikan ya, atau akan lebih meningkat peluangnya ketika itu direkam. Jadi kita bisa belajar. Ya. When using interactive computer system, user might formulate, plan, and have to wait for execution time of each step. Jadi ketika menggunakan sistem komputer itu, pengguna dapat merumuskan sebuah rencana plan ya, dan kadang harus menunggu waktu eksekusinya, waktu pelaksanaannya untuk tiap-tiap langkah. Nah, ini penelitian Long tahun 76 ya, mungkin Anda belum lahir. Ya, menemukan ya tukang tik tidak terampil dan lebih lambat, jadi membuat banyak kesalahan dengan waktu respon yang lebih lama ya. Jadi untuk pengguna tugas tertentu dan waktu yang lebih dan ada waktu respon yang lebih disukai ya. Kemudian condition for optimum problem solving ya. Kondisi untuk pemecahan masalah yang optimal. Jadi pertama dari long response time ya, lama waktu respon menyebabkan ketidaknyamanan pada pengguna karena penalti, maksudnya hukuman ya untuk kesalahan yang meningkat.
Kemudian short respon time, ya, waktu respon yang lebih pendek dapat menyebabkan pengguna gagal memahami materi yang disajikan. Maksudnya respon time terlalu cepat gitu, set udah ganti lagi. Itu kadang-kadang ya kita nggak bisa memahami semua dan wah terlalu cepat pak, wah ini kecepatan, nah gitu kan. Anda juga suka gitu kan di kelas. Nah, maksudnya itu. Kemudian indikator ya, indikator apa namanya ya progress indikator ya, indikator kemajuan itu juga mempersingkat waktu yang dirasakan berlalu dan meningkatkan kepuasan. Maksudnya apa? Gini loh, ketika Anda ngedownload lama tuh, coba deh bayangkan kalau nggak ada feedback progressnya, ada apa 20%, 30, 50, coba deh kalau nggak ada itunya. Anda download klik gitu ya, nggak ada sekian kilobyte atau sekian persen, pokoknya nanti tiba-tiba Anda tunggulah, yang penting Anda selesai finish, coba kalau nggak ada gitunya, ya kan Anda akan kelihatan lebih lama, tapi kalau ada indikator walaupun estimasi itu ya sebenarnya 30% atau 90% juga kadang-kadang lama tuh 10%-nya ada. Ya. Itu juga akan membuat ya Anda lebih nyaman, lebih terpuaskan. Ya, ya dipakai indikator grafis tadi ya, atau pakai blinking message gitu ya, klik apalah animasi, klik, filenya di copy gitu, ada animasi atau detik yang tersisa. Oh, sekian menit lagi, ngedownloadnya 2 menit lagi. Lu jalan duluan atau kamu jalan duluan deh, saya tunggu nih, ini cuma 5 menit lagi. Oh dia udah, ya udah deh nggak apa-apa ditungguin ini 5 menit sambil manasin motor. Waktu 5 menit ternyata 15 menit. Ya walaupun seperti itu, tapi itu lebih menjadikan lebih meningkatkan kepuasan lah dibandingkan klik ya udahlah Anda tunggu nanti sampai finish nggak ada indikator seperti itu. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, baik kita lanjutkan. Di sini ada condition for optimum problem solving. Jadi yang pertama adalah rapid test performance, low error rates, and high satisfaction can come from. Ya, jadi maksudnya kinerja tugas yang cepat, task yang cepat, ya, tingkat kesalahan yang rendah dan tingkat kepuasan yang tinggi, high satisfaction itu bisa berasal dari apa? Pertama dari user ya atau pengguna ya yang mempunyai pengetahuan yang memadai tentang objek dan tindakan yang diperlukan untuk tugas memecahkan masalah tersebut ya, untuk problem solving task-nya. Kemudian the solution plan, rencana solusi juga dapat dilakukan tanpa adanya delay atau penundaan. Kemudian distraction are eliminated, jadi bisa menghilangkan atau mengurangi ya, distraction, gangguan-gangguan yang membuat si user tidak fokus. Kemudian user anxiety is low, kecemasan pengguna rendah. Ya. Jadi enggak, berapa lagi nih? Sudah selesai belum downloadnya? Misalnya. There is feedback about progress toward solution. Ada umpan balik tentang kemajuan ya menjadi sebuah solusi. Ya, feedback itu tadi informasi. Anda ngedownload feedbacknya dapat dari aplikasi itu berapa apa? Oh baru 50%, 60%. Feedback umpan balik ke Anda. Kemudian error can be evaded or handled easily. Jadi error, kesalahan bisa dihindari. Atau kalaupun tidak bisa dihindari ya bisa ditangani ya, bisa diperbaiki ya. Selanjutnya adalah di samping tadi rapid test performance ya, yang selanjutnya adalah dugaan lain dalam memiliki kecepatan interaksi optimal ya. Contohnya misalkan seorang novice itu orang yang pemula gitu dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan waktu yang lebih baik dengan waktu respon yang lebih lambat ya. Jadi dengan novice may exhibit better performance with slower response time ya.
Kemudian novice prefer to walk a slower speed. Ya, biasanya ya, untuk yang pemula itu bekerja dengan kecepatan lebih lambat ya. Kemudian ya, with little penalty or an error, you should prefer to walks more quickly. Dengan sedikit ya ada sedikit penalti hukuman untuk setiap kesalahan, pengguna lebih suka bekerja lebih cepat sehingga akhirnya nanti kamu terlalu lambat kayak gitu lambat banget sih, akhirnya dia akan meningkatkan performa kerja. When the task is familiar and easily comprehended, you should favor more rapid action. Nah, ketika tugas-tugas sudah biasa dan mudah dipahami, jadi si user akan lebih memilih tindakan yang lebih cepat. Jadi karena sering cepat, jadi akan lebih cepat nantinya. If user have experience, ya, jika pengguna telah mengalami kinerja cepat sebelumnya, mereka akan mengharapkan situasi tersebut lebih cepat lagi, atau yang paling nggak dia akan meningkatkan performa seperti itu di waktu-waktu yang akan datang. Nah, baik, saat masih terkait dengan isu-isu tadi terkait dengan response time, ya quality of service. Sini ada masih terkait dengan masalah desain, ya relative design. Masalah desain terkait dengan klarifikasi pertanyaan-pertanyaan yang tentang waktu respon time yang masih bisa diterima lah ya. Clarify the time of acceptable response time. Jadi yang masih bisa kita terima. Jadi misalnya seperti ini. Berapa lama sih berapa lama Anda mendengar nada panggil gitu, sebelum mendengar nada panggil tersebut harusnya berapa lama? Dalam ini penelitian Miller ini di bukunya ini tahun lama nih bahwa 2 detik sesuai dengan banyak tugas, tergantung dari tugasnya. Tetapi pengguna telah mengadaptasi gaya kerja dan harapannya berdasarkan response time menjadi sepersekian detik. Kemudian orang bisa mendeteksi 8% perubahan dalam waktu response time antara 2 sampai 4 detik. Nah, kemudian response time chokes. Nah, inilah maksudnya bahwa yang mendesak banget, response time yang mendesak banget. A system is slowed down when the load is light and potential performance high. Jadi, suatu sistem melambat ketika beban ringan dan kinerja potensial yang tinggi. Kemudian makes the response time more uniform over time and across user, avoiding expectation that cannot always be met. Ya. Jadi waktu respon lebih seragam, ya, dari waktu ke waktu dan antar pengguna, ini menghindari ekspektasi yang tidak selalu dapat dipenuhi. Ya, maksudnya ya rata-rata dibuat standar ya respon time seberapa sehingga kita bisa dari standar itu bisa menghindari lah yang tidak diharapkan dari user. Ya. Respon time across website varieties. Jadi waktu respon time di berbagai web memang bervariasi ya, nggak selalu sama. Ada yang 2 detik, ada yang 3 detik. Masih ingat nggak berapa standar di bawah berapa detik supaya orang nggak akan distract? Ada yang masih ingat? Ya sih di kuliah ini. Berapa? 10. 2 detik cepet banget. Di bawah 15 detik betul ya. Jadi oke. Jadi ini mempengaruhi minat pengguna dan penilaian kualitas ya. In aspect user interest and quality assessment. Jadi ada 3 hal yang mempengaruhi waktu respon time. Pertama adalah previous experience atau pengalaman sebelumnya. Ini kelamaan nih. Kemarin nggak selama ini, kemarin cuma 2 detik kok. Sekarang atau
biasa pakai internet lemot, dikasih internet normal, wah ini cepet banget enak. Padahal biasa aja. Dia sebelumnya pakainya kecepatannya yang lemot, ya. Mungkin Anda ketika ada yang keluar negeri ke Korea atau Taiwan, ya. Kebetulan Korea kan lumayan ya rata-rata kecepatan mau 2 itu saya sangat senang pertama kali ke Korea. Kenapa? Internetnya di kamar hotel biasa itu 3 Mbps, 10 Mbps, ya. Itu di standar hotel, bukan di kampus gitu ya. Mungkin di hotel Indonesia nggak dapat seperti itu. Waduh, saya senang banget itu ya. Itu yang mempengaruhi saya. Ketika saya di Taiwan juga sama. Di level kos-kosan aja cepat banget gitu bisa dapat 10 Mbps. Ya kan lumayan ya. Itu kan. Kemudian individual toleransi delay. Jadi toleransi tiap-tiap individu terhadap delay. Ya, mungkin ada yang nggak sabaran, aduh lama banget ini. Ya gampang, ini mah ya gampang lah kita bersabar. Kita juga ngeluh juga atau marah-marah juga nggak ada gunanya, nggak mempercepat internet gitu. Misalkan apa kita game gitu ya, atau kompleksitas ya kompleksitas daripada tugas atau job itu sendiri. Nah itu kira-kira ya penjelasan dari saya. Nah baik, selanjutnya adalah user productivity atau produktivitas daripada pengguna. Nah, ini pertama adalah yang harus disoroti yaitu adalah repetitive task atau tugas-tugas yang berulang. Jadi sifat tugasnya memiliki pengaruh yang kuat pada apakah perubahan waktu respon time mengubah produktivitas pengguna atau tidak. Ya, biasanya kalau yang sudah berulang-ulang akan semakin cepat ya kan. Pertama mungkin 10 detik atau 1 jam ya. Untuk kedua ketiga kalinya di bawah itu kan biasanya karena manusia punya sifat ada learning curve, kurva pembelajaran ya. Waktu ya short response time atau waktu respon time yang lebih pendek berarti si user merespon lebih cepat tapi keputusannya mungkin nggak optimal ya, tergantung dari usernya. Di sini ada Goodwin and Spain jadi penelitian tahun 81 ya, berkurang waktu respon time ya, berkurangnya respon time menghasilkan lebih banyak produktivitas karena respon time-nya cepat gitu ya, nanti dia juga akan cepat memproses tugas-tugas selanjutnya ya. Till and Radnitsky tahun 92 mengatakan bahwa respon time yang lebih lambat menghasilkan akurasi yang lebih baik. Nah, maksudnya respon time yang lebih lambat ya, agak lama gitu ya ininya munculnya, dia cepat berpikir juga. Jadi mungkin dia bisa memahami ini daripada yang cepat gitu. Maksudnya itu. Jadi dia sempat memikir apalagi yang agak lemot gitu kan harus dipikirinnya benar-benar gitu. Problem solving task. Selanjutnya problem solving task itu si user akan menyesuaikan gaya kerja mereka dengan waktu respon time. Nah ini malah bisa bikin kopi dulu sebentar gitu. Wah ini cepat nggak boleh ditinggal nanti. Nah itu salah satu contohnya. Kemudian pengguna akan ya user akan mengubah kebiasaan kerja mereka saat respon time berubah. Wah sekarang mah ini cepat, kita nggak bisa bikin kopi dulu sebelum ini selesai gitu, atau sambil nunggu ini terus sekarang mah nggak bisa sambil bikin kopi gitu ya, gitu misalkan ya misalkan. Terus vision and tema itu ini lama sekali ya tahunnya. Waktu untuk solusi tidak berubah sehubungan dengan waktu dengan respon time ya. Kemudian kita juga bisa melihat jadi kira-kira ringkasannya sebagai berikut. Jadi pengguna mengambil langkah sistem untuk bekerja lebih cepat dengan waktu respon yang lebih pendek ya. Jadi
lama-lama dia akan beradaptasi ya untuk bekerja lebih cepat, respon time-nya juga pendek, sehingga nanti produktivitasnya jadi lebih tinggi, lebih meningkat. Jadi throughput pekerjaan yang lebih tinggi, jadi throughput itu outputnya maksudnya ya. Pekerjaan yang lebih tinggi menuntut perhatian yang lebih besar ya, harus diberikan ya, harus membutuhkan perhatian yang lebih besar yang harus diberikan untuk meminimalkan waktu keterlambatan, cost of delay and error recovery ya, keterlambatan dan pemulihan daripada error. Nah, itu kira-kira terkait dengan kaitannya dengan user productivity ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Kali ini tentang variabilitas. Nah, jadi people are willing to pay substantial amount of money to reduce the variability in their life. Contohnya ya, example insurance. Jadi orang bersedia membayar sejumlah uang untuk mengurangi variabilitas dalam hidup mereka. Ini maksudnya gini, variabilitas itu kan variasi. Misalkan asuransi nih contohnya. Maksudnya apa? Ya orang mau bayar asuransi untuk mengurangi variabilitas. Variabilitas itu berbeda. Yang dulunya misalnya sehat-sehat aja, kemudian ada sakit atau gimana, itu kan fluktuatif ya kan? Nah itu kan variabilitas fluktuatif itu. Supaya nggak mau seperti itu, nanti kadang-kadang ada musibah atau apa gitu kan hidup kadang-kadang. Dia meminimalisir itu, dia berusaha dengan membayar sejumlah uang sebagai premi asuransi, sehingga kalau ada dia lagi down atau lagi ada musibah itu bisa di cover, artinya variabilitasnya nggak terlalu ngedrop. Itu contohnya orang mau supaya dia hidupnya hampir ya tetap gitu ya, mungkin naik pengennya sih tapi palingnya tetap itu kan makanya ada asuransi ya. Nah, subject took more advantage to fast response time by making their subsequent command immediately and balancing the loss in waiting for slow response. Sesuatu subjek mengambil lebih banyak keuntungan dari respon time yang cepat dengan membuat perintah berikutnya yang segera dan menyimbangkan waktu yang hilang dengan menunggu respon time yang lebih lambat. Artinya apa? Artinya ya kalau ada yang ini lebih lambat, coba dikejar ke task berikutnya yang bisa lebih cepat. Artinya sama lah kayak kita kalau di satu step ini kita lebih lambat, kita kejar di step berikutnya bisa lebih cepat daripada yang lain sehingga totalnya sama rata-ratanya, kurang lebih gitu. Modest variation in response time ya, plus or minus 50% out of the mean. Jadi variasi sederhana waktu responnya ya, waktu respon ini atau respon time ini kira-kira biasanya plus minus kurang lebih 50% dari rata-ratanya. Ya, kurang lebih kayak tadi juga. Dan ini masih bisa ditoleransi. It may be useful to slow down unexpected fast response. Mungkin bermanfaat untuk memperlambat respon cepat yang tidak terduga. Jadi ini tadi untuk penyesuaian ya, jadi untuk penyesuaian ke step-step berikutnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai frustration experience. Ini pengalaman frustasi gitu ya. Siapa tahu di situ di 2004 menyatakan bahwa 40 hingga 53% dari user time ya, waktu pengguna itu terbuang percuma, terbuang sia-sia gitu, dianggap terbuang. Kemudian rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan perubahan oleh pengguna. Ya, dari sini bahwa ada kesia-siaan terbuang percuma
54-53%, besar juga sebabnya. Sehingga kualitas, jadi flow quality ya, kualitas layanan yang buruk lebih sulit di pasar negara berkembang. Ya. Mungkin maksudnya gini, di negara-negara berkembang itu kadang-kadang kualitas layanannya sedikit lebih buruk lah dibandingkan negara maju. Ya, jadi jangan tersinggung ya, maksudnya memang kenyataan seperti itu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas layanan dimanapun, ya kita harus berupaya untuk meningkatkan itu, sehingga standarnya sama dengan negara-negara maju. Ya, Anda mungkin kalau pernah ke luar negeri, kita bisa bandingkan dengan negara-negara maju ya. Luar negerinya jangan ke Zimbabwe ya, negara yang lebih maju daripada Indonesia. User training can help. Ini pelatihan untuk para user pengguna itu memang nanti bisa meningkatkan atau membantu sehingga dia lebih terampil, lebih cepat, ya, lebih produktif tadi ya, dan terhindar dari frustasi tentunya. Email a common application. Jadi email adalah aplikasi yang umum, tetapi juga sumber frustasi juga. Kenapa? Kebanyakan email spam, ya kan? Buat sehingga inboxnya penuh email spam, atau kadang-kadang belum dibalas. Ini kapan dibalas? Email di chat juga nggak dibalas, ya, WA juga nggak cuma read doang gitu, kasihan ya. Dan yang terakhir adalah yang buat frustasi biasanya adalah virus ya, virus, malware, dan teman-temannya lah, worm apalah ya, ransomware apalagi ya, pemerasan digital itu ya, seperti itu. Nah, jadi kita bicara tentang frustration experience, ya, pengalaman frustasi gitu, user akibat dari penggunaan mungkin aplikasi yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi karena frustasi atau sejak distraction, gangguan, ya, intrusi, ya, frustasi, distraksi, intrusi, ya, dapat menghambat ya sebuah progres gitu ya. Strategi desain harus memungkinkan pengguna untuk mempertahankan konsentrasinya. Jadi bagaimana kita mendesain supaya si user itu tetap konsen gitu. Ada 3 strategi yang dapat mengurangi user frustasi dari seorang user. Satu tadi pertama adalah mengurangi beban memori ya, jangka pendek, short term memory, reduce short term memory and working memory load. Ya, tadi kan kita tahu ya, Anda sampai dibuat saya bikin sendiri itu di luar materi kuliah tentang short term memory ngetes. Ya. Memori kita terbatas kan. Tadi Anda cuma berapa item, 5, 7 ya kan. Nah, ini kurangilah hal-hal seperti ini. Jadi orang kalau udah pernah ngetik ya nanti tiba-tiba harusnya muncul, jangan ketik ulang lagi apa yang tadi sempat saya itu. Kemudian berikan informasi yang yang banyak lah. Provide information abundant interface ya. Kemudian tingkatkan otomatisitas ya, yang serba otomatis lah. Klik ini nanti ke sini, makanya tampilan seperti ini. Jadi kalau cuma ada 2 data di dunia, misalkan jenis kelamin, jangan Anda bikin form tag, udah bikin radio button aja ya kan. Automaticity dalam konteks ini adalah memproses informasi dalam hal sebagai respon terhadap stimulan ya, semua dengan cara yang otomatis ya, jadi nggak usah diklik lagi, dikontrol ya lagi, tapi udah otomatis kayak gitu. Jadi contohnya misalkan ketika user melakukan serangkaian tindakan yang kompleks yang banyak dengan hanya beban kognitif yang ringan, seperti misalkan
mengemudi, ya, mengikuti yang sudah dikenalkan untuk bekerja dengan sedikit usahanya. Jadi maksudnya mengenal dengan rute yang udah dikenalkan kan nggak terlalu banyak kerjaan. Ya udah fokus di nyetirnya aja, nggak usah kiri kanan lihat rambu lalu lintas kemana, ke kiri apa kanan atau lurus. Tapi kalau udah jalan yang sudah biasa, ya udahlah, nggak usah lihat juga, aku udah tahu gitu. Nah itu maksudnya, analoginya seperti itu. Jadi kita sudah membahas tadi ya, membahas masalah frustration, ya, masalah apa namanya, produktivitas, apa saja yang terkait dengan kualitas layanan. Di sini kata kuncinya adalah di waktu, ya kan, respon time, user thinking, semuanya ujung-ujungnya waktu, lebih cepat, ya. Nah itu, ya, jadi kurang lebih seperti itu kuliah kita kali ini, ya, apa namanya, terkait dengan quality of service, dan intinya pada permasalahan waktu respon, ya, waktu tanggap. Setelah ini mungkin ada tugas yang harus Anda kerjakan. Ingat ya, tugas itu sebenarnya untuk tadi ingat kan, supaya menaikkan Anda jadi apa? 90% dari apa yang Anda tangkap. Kalau hanya baca, lihat, nonton dong, ya cuma 30-40% ya. Anda harus ngomong ya di depan kamera, terus dikirim ke saya, itu sebenarnya supaya untuk melakukan itu, ya. Baik, saya kira itu cukup. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat mengerjakan tugas.